Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 73.1, Jiwa Bela Diri Ketiga. Penujuman. Yu Hao. Huo Yu Hao sudah menghilang tanpa jejak pada saat Wang Dong bereaksi. Ketika dia berpikir kembali ke mayat yang meledak dari sebelumnya, Wang Dong merasa pikirannya kosong. Adegan itu benar-benar berubah terlalu cepat, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi dalam waktu. Penatua Suan tiba-tiba membumbung lengan bajunya yang besar, dan menyapu semua orang yang datang mendekat. Wang Dong, cepat, bantu yang lain. Saya akan menyelamatkan Huo Yu Hao. Ketika dia berbicara, Penatua Suan melepaskan jiwa bela dirinya di depan para siswa untuk pertama kalinya. Punggung tua Penatua Suan tiba-tiba melengkung ke atas, dan pakaiannya yang kotor dan ternoda minyak segera membelah. Otot-otot di punggungnya membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan, dan dalam sekejap mata, ia bertambah hingga setidaknya 2 kali dari ukuran sebelumnya. Hal yang paling aneh adalah bahwa tanduk panjang berbentuk sekrup juga tumbuh dari kedua sisi kepalanya. Pada saat itu dia melepaskan jiwa bela dirinya, sepertinya semua udara di gua ingin membeku. 9 cincin jiwa bersinar dan naik dengan kecemerlangan yang mempesona, 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam dan 1 merah. Ranjang rambut Penatua Suan yang acak-acakan telah berubah menjadi coklat muda. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah para bandit yang tersisa. Aura yang sangat menakutkan yang seperti badai mengamuk tiba-tiba melonjak ke arah mereka. Dalam sekejap mata, sebuah ledakan terjadi sekali lagi, tetapi kali ini, bukannya mayat yang hidup meledak. Dia menginjak dengan kaki kanannya, dan celah besar tiba-tiba terbuka di tanah. Penatua Suan membungkuk tubuh agungnya ke bawah dan menggali ke tanah dengan kecepatan yang mengejutkan dengan tangan besar yang seperti penggemar daun palem. Dia menghilang ke tanah tanpa jejak hanya pada saat dibutuhkan untuk bernapas. Asap tebal yang mencurigakan membuat Huo Yu Hao merasa mual. Dia benar-benar terlalu sial. Alasan mengapa utusan Dewa Kematian menangkapnya adalah pertama, untuk menyandera, dan kedua, alasan yang lebih penting, adalah karena posisi yang sebelumnya ditempati Huo Yu Hao berada di pintu masuk terowongan. Ini benar-benar kemalangan di pihaknya. Aura dingin dan mengancam melonjak ke tubuh Huo Yu Hao dari entitas di depannya. Perasaan sedingin es itu benar-benar berbeda dari atribut esnya. Ini dingin, penuh dengan niat jahat, dan disertai dengan bau busuk yang mengerikan. Perasaan dingin dan gelap itu seperti ular beludak yang tak terhitung jumlahnya yang masuk ke tubuh Huo Yu Hao. Utusan Dewa Kematian berlari menuruni terowongan dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia terus-menerus menamparkan dinding saat dia berlari dengan gila ke depan, meledakkan bahan peledak yang dia kubur di dalamnya. Dia telah mampu memimpin geng tangan kematian dari pegunungan Mingdo yang berkelok-kelok dan berliku, tidak hanya karena kemampuannya sebagai penguasa jiwa jahat, tetapi lebih penting lagi karena sifatnya yang berhati-hati. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, tetapi selama dia tidak mati, tidak akan lama sebelum kelompok bandit baru akan bangkit sekali lagi. Huo Yu Hao tidak menentang. Dia sekarang dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya, tetapi bertentangan dengan harapan, dia menjadi tenang. Karakteristik ini adalah unik bagi para guru jiwa tipe roh. Kekuatan mentalnya jauh melebihi manusia normal, jadi dia bisa tetap berpikiran jernih lebih dari yang bisa dilakukan oleh seorang guru jiwa normal. Huo Yu Hao tahu bahwa 2 cincin jiwa putih yang dia ungkapkan sebelumnya pasti telah membodohi lawan-lawannya. Terlebih lagi, ketika utusan Dewa Kematian menyerang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan sama sekali. Tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya, karena tertangkap basah. Musuh pasti benar-benar memandang rendah dirinya, tetapi itu baik-baik saja, karena ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri seumur hidupnya. Apa yang akan aku lakukan? Mungkin hanya ada satu kesempatan baginya untuk melarikan diri, jadi dia pasti tidak bisa bertindak membabi buta tanpa memikirkannya. Sebagai akibatnya, Huo Yu Hao hanya bisa memaksakan dirinya untuk menyebarkan teknik surgawi misteriusnya untuk melindungi organ internalnya. Dia bertempur melawan kekuatan roh jahat yang melonjak ke dalam tubuhnya, tetapi dia tidak mencoba melepaskan serangan balik. Faktanya, kekuatan jiwa lawannya jauh melebihi miliknya. Tidak mudah baginya untuk membalas.
Kakak laki-laki Skydream, Permaisuri Es, apa yang kalian lakukan? Huo Yuhao memanggil mereka dengan lembut di laut spiritualnya. Skydream Ichewom sangat serius ketika dia berbicara. Yuhao, jangan khawatir. Kami juga memikirkan cara. Dalam sedetik, Ice Empress untuk sementara waktu bisa mengendalikan tubuh Anda. Benar-benar sedikit merepotkan kali ini. Kekuatan jiwa orang ini memiliki kualitas khusus yang berbau darah. Perbedaan antara kultivasi Anda dan dia terlalu besar. Jika Ice Empress tiba-tiba menggunakan kekuatan yang disegel di dalam tubuh Anda, saya khawatir Anda akan mengalami cedera karena itu. Anda harus siap secara mental. Petik 2. Huo Yuhao sangat tenang ketika dia bertanya, itu juga berarti bahwa menyerangnya tidak terlalu sulit, tetapi kuncinya adalah apakah saya bisa menanggung beban. Skydream Ichewom terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara, kemampuan Ice Empress sangat sombong. Kami takut itu akan melukai sumber semangat Anda. Petik 2. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Penatua Brother Skydream, Permaisuri Es. Kalian berdua tidak perlu peduli padaku. Bunuh dia dan balas dendam mereka yang sudah mati. Bajingan ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Dia membunuh begitu banyak orang, termasuk saudara senior Yao Haoxuan. Petik 2. Tentu, kamu sangat berani. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Jangan khawatir. Ketika ada kesempatan, Anda harus menyerangnya dalam satu gerakan. Ada sedikit pujian dalam suara dingin Permaisuri Es. Dia segera terdiam setelah berbicara, jelas mencoba mencari celah di penjaga lawan mereka. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Serangga besar, kalajengking kecil. Biarkan orang tua ini mengambil alih, karena kalian tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Saya sangat akrab dengan aura yang mematikan ini. Petik 2. Laut spiritual Huo Yuhao kemudian berubah menjadi abu-abu. Skydream Ichewom dan Ice Empress merasakan tekanan yang bahkan mereka takuti. Itu adalah jiwa yang berperingkat pada tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka. Kamu adalah... Gua di depan tiba-tiba terbuka ke tanah terbuka yang luas. Utusan kematian dewa telah membawa Huo Yuhao keluar dari terowongan, menyebabkan udara di sekitar mereka menjadi segar dan bersih. Ini segera menjernihkan pikiran Huo Yuhao. Namun, 12 siluet diam-diam berdiri di pintu keluar dari terowongan. Kedua belas manusia itu, yang tampaknya tidak bernafas sama sekali, segera berlutut dengan hormat memberi hormat kepada utusan dewa kematian begitu mereka melihatnya muncul dari terowongan. Bangkit, mayatku. Kalian tertinggal bagi saya untuk digunakan sebagai perlindungan saya. Kami benar-benar mengalami masalah besar saat ini. Aku takut kalau pria itu adalah Titlet Douluo berdasarkan aura yang dia pancarkan. Jangan khawatir. Bahkan Titlet Douluo hanya akan bisa bersujud di hadapanku dalam waktu 10 tahun, paling banter. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, saya khawatir Anda tidak memiliki 10 tahun lagi. Utusan Dewa Kematian berhenti dan dengan cepat melihat sekeliling. Siapa ini? Dia berteriak dengan suara keras, keluar. Aku di sini. Kemana Anda ingin saya pergi? Bau maut yang aneh namun murni tiba-tiba muncul dari tangan kirinya. Utusan Dewa Kematian secara tidak sadar melonggarkan cengkeramannya pada orang yang ada di tangannya, dan membalikkan tubuhnya pada saat yang sama untuk melihat siapa orang itu. Dia langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia telah memegang seseorang yang berpakaian lengkap dalam pakaian hijau gelap dengan 2 cincin jiwa putih. Tapi sekarang, orang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Di balik topeng itu, mata yang semula berwarna emas pudar berubah abu-abu. Itu semacam abu-abu yang dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan, seolah-olah pemiliknya dapat sepenuhnya memahami segala sesuatu di dunia. Apa yang lebih aneh adalah bahwa cincin jiwa abu-abu perlahan-lahan naik dari bawah kakinya. Ketika cincin jiwa abu-abu itu naik, serangkaian bayangan yang terpecah mengikuti. Orang tidak bisa mengatakan dengan jelas apakah itu satu bayangan atau banyak bayangan. Utusan Dewa Kematian merasakan perasaan mencekik yang tak dapat dijelaskan saat dia melihat lapisan kelabu itu, tanpa sadar menyebabkan dia mengambil langkah mundur. Kamu juga Master Jiwa Jahat. Ada ekspresi terkejut di wajah utusan Dewa Kematian ketika dia mengajukan pertanyaan ini. Mantel di wajahnya telah terangkat saat dia berlari sekarang, mengungkapkan wajah yang menyerupai tengkorak. Hanya lapisan kulit yang menutupi wajahnya. Matanya, yang bersinar dengan lampu hijau muda, dipenuhi dengan kejutan. Tuan Jiwa Jahat, apa itu? Saya belum pernah mendengar itu sebelumnya. Ada sedikit keheranan dalam suara tua itu.
Utusan Dewa Kematian mendengus dan berkata, setiap tuan roh jahat tunggal adalah eksistensi yang layak mendapatkan kekaguman terbesar. Saya seorang juru bicara Dewa Kematian, utusan Dewa Kematian. Kamu jelas muda, karena kamu berani menipu orang-orang di depanku. Jika Anda benar-benar seorang master jiwa jahat, Anda harus membuat identitas Anda diketahui, dan mungkin kemudian kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama satu sama lain. Tapi Anda harus memberitahu saya sesuatu dulu. Mengapa jiwamu cincin abu-abu? Petik 2. Utusan Dewa Kematian. Kamu pasti bercanda. Meskipun aku tidak bisa mengingat banyak hal dari masa lalu, aku samar-samar ingat bahwa aku bisa menjadi Dewa Kematian jika aku ingin menjadi satu. Anda sudah mengorbankan daging Anda, baru saja menyapu tepi necromancy. Seorang ahli nujum seperti Anda layak disebut utusan Dewa Kematian. Kematian kemampuan Allah untuk menyucikan, bukan untuk memanggil jiwa dan mengacaukan mayat. Tidak ada kemungkinan Anda menjadi dukun iblis, namun Anda di sini sesumbar di depan pria tua ini. Itu sangat lucu. Utusan Kematian, dewa tersandung oleh kata-katanya mendengar suara tua. Necromancy apa? Apa yang necromancer? Dukun iblis. Saya seorang penguasa jiwa jahat yang layak dikagumi. Anda benar-benar berani menghujat Dewa Kematian. Anda mencari mati. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depannya. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya tiba-tiba menyala, mengaktifkan cincin jiwa ungu dengan beberapa aliran hitam. 12 orang di sekitar mereka yang mengeluarkan aura dingin segera bergerak dan menerkam ke arah Huo Yuhao dengan kecepatan kilat. Itu aura yang sangat akrab. Meskipun sedikit menjijikkan, saya masih memiliki sedikit kasih sayang yang tersisa di dalam diri saya. Suara tua itu menghela nafas, tetapi tidak bergerak ketika dia mengangkat jarinya. Sebuah bola api kelabu samar-samar menyala di ujung jarinya. Ketika mayat-mayat yang utusan-utusan kematian yang telah ubah menjadi manusia datang dalam jarak 3 meter dari tubuhnya, mereka segera menghentikan gemetarannya yang kejam. Bak besar, aku perlu meminjam sedikit kekuatanmu yang tersegel, suara tua itu berkata dengan acuh tak acuh, aku masih tidak bisa mengingat apapun dari masa lalu, tapi aku ingat namaku sendiri. Seorang dukun mayat kecil benar-benar berani pamer dengan jenis necromancy tidak populer di depan saya, Electrolux cecer necromancer yang memiliki hukum ilahi necromancy. Lalu, aku akan membiarkanmu bermain dengan api. Petik 2. Saat dia berbicara, api di atas jarinya tiba-tiba menyala lebih terang. Tak lama setelah itu, lingkaran abu-abu di tubuhnya tiba-tiba diaktifkan, membungkus 12 mayat di dalamnya. Ke-12 mayat itu berhenti gemetar, dan perlahan-lahan mengangkat kepala mereka satu demi satu. Orang bisa melihat bahwa kulit mereka sekarang abu-abu metalik, warna yang hanya dimiliki orang mati. Mata mereka kosong dan tak bernyawa, kuku mereka aneh dan tak terbandingkan panjang, dan tampak berwarna ungu gelap. Bau busuk-busuk juga merembes keluar dari setiap inci tubuh mereka. Chapter 73.2, Jiwa Bela Diri Ketiga. Penujuman. Utusan Kematian Tuhan menemukan, dengan keheranannya, bahwa ia tidak dapat mengendalikan budaknya lagi. Dia buru-buru meningkatkan output dari kekuatan jiwanya dan mengaktifkan berbagai keterampilan jiwanya, namun mereka masih tidak bereaksi, dia bahkan tidak bisa membuat mereka menghancurkan diri sendiri. Perlahan-lahan, cahaya pucat mulai muncul di mata budak mayat. Cahaya ini sebenarnya adalah nyala keputihan, dan saat nyala api itu semakin muncul di mata setiap budak mayat, ia juga mulai bersirkulasi di seluruh tubuh mereka. Tanpa diduga, emosi mulai muncul di wajah mereka yang sebelumnya kaku, penderitaan, kebencian, dan dendam tak terbatas. Mereka kemudian berbalik ke arah utusan Dewa Kematian dan segera menembak ke arahnya dengan kegilaan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Suara utusan Dewa Kematian dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia dengan cepat berbalik untuk pergi. Namun pada saat itu, cahaya keunguan keemasan keluar dari mata Huo Yuhao. Utusan Dewa Kematian merasa seolah-olah kepalanya tiba-tiba dipukul oleh palu besar. Ini, ditambah dengan kepanikan yang dia rasakan, menyebabkan dia segera jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Semua budak mayat yang telah dia perbaiki telah diciptakan menggunakan tubuh para penguasa jiwa. Tidak hanya mereka sangat cepat, tetapi mereka juga kebal terhadap pisau, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ke-12 mayat-mayat ini telah mengambil lebih dari setengah kekuatannya untuk disempurnakan, dan mereka adalah kartu asnya yang tersembunyi. Namun, pada saat ini, budak mayat ini tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian dari kesadaran mereka sebelumnya, bagaimana mereka bisa melepaskannya.
Kedua belas budak mayat melancarkan serangan hiruk-pikuk terhadap utusan Dewa Kematian, yang untuk sementara terpana oleh kejutan spiritual Huo Yuhao. Bahkan, mereka menyerang dengan cara hiruk-pikuk sehingga mereka bahkan tidak mempertimbangkan keselamatan mereka sendiri. Suara Electrolux terdengar dari mulut Huo Yuhao lagi dan berkata, seorang ahli nujum sejati mengendalikan roh, bukan tubuh. Bahkan jika Anda menjadi lebih kuat, dukun mayat seperti Anda yang bahkan tidak bisa menyentuh misteri kontrol jiwa tidak akan pernah menjadi ahli nujum sejati. Dia kemudian mengarahkan suaranya ke arah budak mayat, karena dia membunuhmu, orang tua ini akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Setelah Anda menyelesaikan balas dendam Anda, jiwa Anda selanjutnya akan dimurnikan. Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak aku menggunakan necromancy. Ini sangat akrab, namun asing pada saat yang sama. Tapi, aku suka perasaan ini. Tampaknya ada kebencian tak terlupakan yang terukir jauh di dalam hatiku di masa lalu, namun aku hanya merasakan ketenangan sekarang. Jejak spiritual saya tampaknya telah dirangsang lagi. Yuhao kecil, cacing besar, kalajengking kecil, sepertinya aku harus memasuki periode tidur lagi. Oh, ada satu hal terakhir yang harus saya sampaikan kepada Anda semua sebelum saya pergi. Kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan, tetapi jika Anda menggunakan kekuatan Anda dengan cara yang jahat dengan dalih bahwa Anda hanya melakukannya kepada pelaku kejahatan pada dasarnya jahat seperti baik. Yuhao kecil, kuharap kau bisa menghilangkan kebencianmu saat aku bangun nanti. Ketika hati Anda bebas dari kebencian, dan ketika Anda hanya merasakan sukacita dan kebajikan, saya akan benar-benar menjadi jiwa bela diri ketiga Anda. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi seni necromancy saya. Petik 2. Kelabu di sekitar mereka lenyap, begitu pula cahaya kelabu di mata Huo Yuhao. Cincin jiwa kelabu di sekitarnya juga menghilang dan menghilang. Tubuhnya berayun sedikit, lalu ia jatuh ke tanah. Dalam periode waktu yang singkat ini, utusan Dewa Kematian terkoyak oleh 12 budak mayatnya. Jeritan celakanya bisa terdengar dari beberapa ratus meter jauhnya. Kehidupannya yang berdosa akhirnya berakhir sebagai akibat langsung dari dosanya sendiri. Seseorang yang bermain api pasti akan dibakar sampai mati. Sebagai seorang penguasa jiwa jahat, kematiannya telah datang di tangan kejahatannya sendiri. Begitu tuan roh jahat itu mati, budak mayat perlahan jatuh ke tanah satu demi satu. Ketika mereka melakukannya, helai kabut putih naik dari kepala mereka dan samar-samar menyerupai wajah manusia. Namun, ekspresi mereka saat ini tidak mengandung dendam, hanya bantuan dan penghargaan yang tersisa di dalam diri mereka. Mereka menatap Huo Yuhao yang jatuh saat mereka perlahan-lahan menghilang ke udara, ekspresi mereka jauh lebih damai. Setelah jiwa-jiwa yang dipenjara telah dimurnikan, budak mayat mulai membusuk dan menghilang pada tingkat yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, hanya tulang yang tersisa. Boom, ledakan dahsyat terdengar. Segera setelah itu, sesosok melonjak langsung ke udara, lalu mendarat dengan kuat, mengungkapkan sosok kuat Penatua Suan. Tubuh bagian atas Penatua Suan yang telanjang memperlihatkan otot-ototnya yang berwarna perunggu, dan aura mengerikan yang saat ini dipancarkannya melesat ke udara begitu dia muncul, menyebabkan cuacanya sendiri berubah. Ini terutama terjadi pada dua tanduk spiral di kepalanya, yang bersinar dengan kilau misterius yang tak terlukiskan. 9 jenis cahaya tampak berkedip-kedip melalui mereka sebelum berubah menjadi warna putih jade. Dengan cepat, Penatua Suan muncul di depan mata Huo Yuhao. Namun, situasi saat ini memadamkan amarah di dalam hatinya. Utusan kematian dewa telah menghilang, dan hanya meninggalkan sepetak besar tulang di tanah. Selain itu, bahkan ada bau busuk. Namun, Huo Yuhao terlempar ke samping. Penatua Suan awalnya berpikir bahwa Huo Yuhao telah mengalami musibah, lagi pula, dia hanya manusia biasa. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia masih akan baik-baik saja. Dengan tingkat kultivasinya, dia bahkan tidak perlu menyentuhnya untuk memverifikasi statusnya. Dia bisa mengatakan itu, meskipun napas Huo Yuhao agak lemah, itu masih ada. Detak jantungnya masih sangat sehat, dan tanda-tanda kehidupannya jelas. Meskipun demikian, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya selain Huo Yuhao. Wajah Penatua Suan mengungkapkan sedikit keraguan, kemudian dia dengan hati-hati mengangkat Huo Yuhao dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Dia dengan cepat menemukan bahwa pingsan Huo Yuhao bukan karena trauma fisik, dia hanya menggambar kekuatan spiritualnya secara berlebihan. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya bahkan tidak terlalu berlebihan. Penatua Suan ingin sekali mengetahui tentang keberadaan utusan Dewa Kematian, sehingga dia mengeluarkan botol kecil yang terbuat dari batu giok putih dan meletakkannya di bawah hidung Huo Yuhao.
Huo Yuhao tiba-tiba terbangun dengan bersin. Bau pedas telah membuatnya berangsur-angsur bangun, tetapi ia masih merasa seolah-olah kepalanya cukup berat. Otaknya juga pusing, dan dia saat ini bahkan tidak bisa menggunakan mata rohnya untuk melihat semuanya di depannya dengan jelas. Yuhao, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada tuan roh jahat yang tercela itu? Penatua Suan bertanya dengan tidak sabar. Huo Yuhao dikosongkan. Setelah menenangkan dirinya, bayangan tentang apa yang terjadi mulai muncul dalam benaknya. Dia benar-benar sadar ketika dirasuki oleh Electrolux, selain itu, dia jelas mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Namun, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Electrolux. Dia berdua menggunakan kekuatan spiritualnya, dan bahkan tampaknya menggunakan kekuatan spiritual Skydream Ichewon. Karena hal inilah dia bahkan tidak dapat berbicara lebih awal. Bahkan Skydream Ichewon dan Ice Empress masih dalam keadaan syok. Menyusul pemulihan ingatannya, jejak spiritual yang ditinggalkan Electrolux tua di benaknya secara bertahap mulai muncul. Huo Yuhao secara tidak sadar mengikuti instruksi yang tersisa pada jejak spiritual itu dan menjawab Penatua Suan, Saya juga tidak tahu. Setelah utusan kematian, dewa membawaku ke sini, ia memerintahkan budak-budak mayatnya untuk mengangkat bagian belakang dan berencana menggunakanku sebagai sandera untuk melarikan diri. Ketika saya mendengarnya, saya tahu bahwa saya kehabisan waktu. Jadi, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk melepaskan syok spiritual. Dia langsung jatuh ke linglung singkat, dan mulut dan hidungnya mulai berdarah. Saat itu juga, saya mengambil kesempatan untuk berguling ke tanah. Ketika saya melakukannya, saya mendengar dia memekik keras, kemudian saya merasa kepala saya pusing. Dia tampaknya telah kehilangan kendali atas budak mayatnya, yang terus menyerangnya dan merobek-robeknya. Ketika dia meninggal, budak mayat itu juga jatuh ke tanah. Setelah itu, saya sepertinya pingsan. Petik 2. Pandangan tercerahkan muncul di mata Penatua Suan ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Serangan balasan yang jahat, melayani dia dengan benar. Dia ditinggalkan ringan. Baiklah, kita akan membicarakan ini nanti. Petik 2. Pada saat itu, Huo Yuhao agak sadar kembali. Dengan tatapan agak kabur di matanya, dia bertanya, Penatua Suan, apa reaksi jahat? Penatua Suan membawa Huo Yuhao melalui gua yang dia buat sebelumnya dengan paksa ketika dia menjelaskan, semua tuan roh jahat memiliki kekuatan yang kuat dan jahat. Misalnya, bajingan yang Anda lihat sebelumnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan mayat. Namun, seringkali kekuatan yang mereka gunakan melebihi kekuatan tubuh mereka. Setelah saldo ini rusak, ada kemungkinan reaksi balik terjadi. Syok spiritual Anda sebelumnya pasti untuk sementara memutuskan koneksi yang dia miliki dengan mayatnya, pada gilirannya menyebabkan dia langsung mengalami serangan balasan. Saya tidak berpikir bahwa Andalah yang akan membunuhnya. Petik 2. Penatua Suan pasti layak disebut sebagai salah satu pakar puncak dari benua Douluo, analisisnya secara fundamental benar. Meskipun teknik Electrolux tidak sesederhana itu, hasil dan efek keseluruhan yang telah dicapai itu masih kurang lebih sama. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih memerhatikan penyucian jiwa-jiwa orang mati. Oh, Huo Yuhao menjawab, lalu tenggelam kembali ke keadaan kacau. Penatua Suan dengan cepat kembali ke gua tempat tangan kematian tetap tinggal bersama Huo Yuhao. Bau darah di gua semakin kuat sejak dia pergi. Para siswa yang terluka parah dari halaman dalam semua telah berkumpul bersama begitu dia kembali. Selain Yao Haoxuan yang sekarang sudah meninggal, orang-orang yang berada dalam kondisi terburuk adalah Gong Yangmo dan Chen Zifeng. Mereka berdua saat ini berbaring di tanah, tidak sadarkan diri, tetapi tubuh mereka hancur berantakan. Meskipun Sisi juga tidak sadar, luka-lukanya masih agak lebih ringan daripada mereka. Meskipun Ma Xiaotao, Dai Yueheng, dan Ling Luochen saat ini berdarah dari hidung dan mulut mereka karena cedera berat, mereka masih dapat mempertahankan kesadaran mereka. Dibandingkan dengan keadaan putus asa bahwa 7 dari halaman dalam berada, para murid dari halaman luar sama sekali tidak terluka. Mereka pada awalnya mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, dan berjarak yang cukup jauh dari pusat ledakan. Saat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, mereka bisa bereaksi. Su Sanxi telah berhasil menggunakan Shield of the Swanwu Turtle untuk melindungi Jiang Nanan, yang memiliki pertahanan terlemah. Bei Bei pada gilirannya melepaskan sejumlah besar guntur dan kilat, menghalangi daging beracun yang telah dikirim terbang ke arah mereka dari ledakan. Trilife Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron juga memainkan peran penting dalam memblokir sejumlah besar ledakan. Yuhao,
Saat dia melihat Penatua Suan kembali dengan Huo Yuhao di belakangnya, Wang Dong segera menerkam ke arahnya. Yang lain dari halaman luar juga dengan cepat mengelilinginya. Saya baik-baik saja, Huo Yuhao menjawab dengan agak lemah. Terlepas dari segalanya, Wang Dong memeluknya, air matanya melonjak tak terkendali. Ketika utusan kematian dewa telah menangkap Huo Yuhao sebelumnya, Wang Dong langsung merasa seolah-olah hal terpenting dalam hatinya telah direnggut. Pada saat itu, dia dikirim ke dalam keadaan bodoh. Sebelum dia sadar, Penatua Suan sudah pergi untuk mengejar. Dia ingin mengejar mereka, tetapi dia dihentikan oleh Wang Yan. Pada saat itu, dia merasakan ruang otaknya keluar. Dia berpikir dalam hati, sudah selesai, semuanya sudah berakhir. Yu Hao pasti tidak akan bisa melarikan diri sekarang karena dia telah ditangkap oleh orang yang begitu menakutkan. Dia tidak berpikir bahwa Huo Yuhao akan benar-benar dibawa kembali oleh Penatua Suan begitu cepat. Chapter 73.3 Jiwa Bela Diri Ketiga. Penujuman. Penatua Suan meninggalkan Huo Yuhao dalam perawatan Wang Dong, dia baik-baik saja. Dia baru saja menggambar kekuatan spiritualnya. Biarkan dia istirahat. Petik 2. Wang Dong bahkan tidak mendengar kata-kata itu, dia memegang Huo Yuhao dengan erat dan mulai menangis. Huo Yuhao ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Namun, dia terlalu lelah setelah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Dia hanya berhasil sedikit mengangkat tangannya dan tidak bisa mengatakan apapun. Bagaimana situasinya? Penatua Suan, yang masih memiliki jiwa bela diri yang aktif, berbalik ke arah Wang Yan dan bertanya dengan ekspresi yang sangat suram. Setelah kejadian di Great Stardow Forest, di mana para murid dari halaman dalam telah menemui 100.000 jiwa-jiwa dan menderita banyak korban, ini adalah kedua kalinya ada begitu banyak kerugian di bawah kepemimpinannya. Orang biasa tidak akan pernah bisa memahami rasa sakit yang dia rasakan saat ini. Wang Yan berkata dengan penuh kesedihan, Yao Haoxuan meninggal dalam pertempuran. Saya mencoba yang terbaik untuk menyatukan sisa-sisa kerangkanya, tetapi setelah digunakan oleh Tuan Roh jahat itu, mayatnya terkontaminasi oleh racun yang mematikan dan terkorosi. Kami tidak akan bisa mengembalikan kerangka lengkapnya. Petik 2. Penatua Suan menutup matanya dengan menyakitkan, bagaimana yang lainnya? Bagaimana keadaan cedera mereka? Apakah mereka dalam bahaya fana? Petik 2. Wang Yan menjawab, Chen Xifeng kehilangan satu kakinya, tetapi yang menderita luka terburuk adalah Gong Yang Mo. Dada dan perutnya telah menderita kerusakan yang sangat besar dari darah dan daging beracun yang meledak. Karena itu, luka internalnya tidak hanya sangat parah tetapi juga beracun. Cedera internal sisi kurang serius, tetapi racun yang dia terinfeksi masih sangat berbahaya. Karena mereka bertiga sudah menderita demam tinggi, saya memberi mereka beberapa pil untuk menahan racun dan menurunkan demam, tetapi ini hanya tindakan sementara. Kami membutuhkan perawatan terbaik untuk menyelamatkan hidup mereka. Ma Xiaotao dan Dai Yueheng berada di pusat ledakan. Sementara mereka mampu memblokir darah dan daging beracun yang dilepaskan oleh ledakan karena budidaya tinggi mereka, gelombang kejut membuat mereka cedera internal. Mereka perlu waktu untuk sembuh. Untungnya, baik mereka maupun Ling Luochen tidak terkontaminasi oleh darah dan daging beracun. Dengan pil obat akademi, mereka seharusnya bisa pulih dalam setengah bulan. Bagaimana dengan utusan Dewa Kematian? Petik 2. Penatua Suan menghela napas dalam-dalam dan memberitahu Wang Yan segala sesuatu yang Yu Hao katakan kepadanya. Setelah mendengar cerita itu, ekspresi dingin dan keras Wang Yang sedikit meleleh, bagus, bagus. Setidaknya Hao Xuan dibalaskan. Bahkan utusan kematian itu tidak mungkin berharap dewa akan mati di tangan Yu Hao. Petik 2. Penatua Suan membuka matanya lagi, pandangan tegas di dalam mereka. Dia sudah mengambil keputusan dan berkata dengan suara yang dalam, Wang Yan, kamu harus menanggung beban tugas yang sulit ini. Bawa mereka kembali ke kamp militer, dan begitu Xiao Tao dan dua lainnya stabil, bergegas menuju Star Luo City dan bergabung dengan turnamen. Saya akan membawa Gong Yang Mo, Chen Xifeng, dan Sisi kembali ke akademi untuk dirawat. Kami tidak bisa membuang waktu dan harus segera pindah. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Penatua Suan mengarahkan tangannya yang besar ke tiga orang yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Kekuatan jiwa putih pekat membungkus mereka dengan cara yang mengingatkan kita pada kepompong raksasa, melindungi mereka. Penatua Suan menarik napas dalam-dalam dan kemudian memandang ketujuh dari halaman luar ketika dia berbicara dengan nada serius, situasinya sekarang telah berubah dan tanggung jawab ada pada saya. Saya khawatir tidak ada waktu lagi untuk mengirim anggota tim baru dari akademi. Kami hanya dapat mengandalkan Anda banyak untuk saat ini.
Paling tidak, Anda harus bertahan sampai Mas Xiao Tao dan yang lainnya pulih. Anak-anak, Akademi hanya bisa mengandalkanmu untuk mempertahankan kejayaannya. Jika Anda menang, kehormatan itu akan menjadi milik Anda. Jika Anda kalah, saya pribadi akan menanggung semua rasa malu. Petik 2. Setelah itu, Penatua Suan mengangkat kepalanya, berusaha menahan air mata yang mengalir di matanya. Dia kemudian membawa 3 orang yang terbungkus kekuatan jiwanya keluar dari gua sebelum dia mengaktifkan alat jiwanya yang terbang dan menuju Shrek Academy dengan kecepatan penuh. Sangatlah penting untuk menyembuhkan dan menyelamatkan ketiga siswa yang terluka dan diracun. Setelah mendengar kata-kata Penatua Suan, Huo Yuhao juga tertidur lelap. Pada saat dia sadar kembali, matahari sudah tinggi di langit, siang sudah tinggi. Bau darah juga telah menghilang dan digantikan oleh udara pegunungan yang segar. Dia menemukan bahwa kepalanya bersandar pada sesuatu yang lunak dan elastis. Tingginya tepat, dan itu sangat nyaman. Sebuah tangan yang halus dan ramping tergeletak di dadanya, dan jari-jari panjang dan ramping yang sama itu juga tepat di depan matanya. Dia bahkan tidak perlu mengangkat kepalanya untuk menebak dari siapa mereka berasal, karena dia sudah memegang tangan ini berkali-kali, meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka dari dekat. Tangan Wang Dong benar-benar indah. Meskipun mereka jauh lebih kecil daripada miliknya, panjang jari-jari mereka hampir sama. Mereka benar-benar menyerupai tangan seorang gadis. Setelah tidur siang, pusing dari sebelumnya sudah hilang. Semua ingatan tentang apa yang terjadi sebelumnya sekarang perlahan mulai muncul kembali di benaknya. Meskipun sudah beberapa saat, dia masih merasakan jantung berdetak setiap kali dia memikirkan apa yang telah terjadi. Hukum ilahi dari Necromancy, Spectre of Calamity, Electrolux. Ini adalah identitas sebenarnya dari bola kelabu cahaya yang tertidur di laut spiritualnya. Pada saat itu, ketika Electrolux untuk sementara mengambil kendali atas tubuhnya, Huo Yuhao tidak mampu menantangnya sedikit pun. Dia masih bisa merasakan dunia luar dan mempertahankan panca indera, tetapi dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya seseorang mengendalikan tubuhnya. Skydream Ichewon juga pernah melakukannya sekali sebelumnya. Namun pada waktu itu, dia tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar dan tetap berada di laut spiritualnya sebagai penonton. Skydream Ichewon adalah 1 juta jiwa-jiwa, dan bahkan jika itu ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi dewa karena keadaan khusus, itu masih 1 juta tahun jiwa binatang yang berspesialisasi dalam bidang spiritual. Apakah ini berarti bahwa ia lebih rendah daripada jejak spiritual belaka yang ditinggalkan oleh Electrolux? Siapa sebenarnya Electrolux ini? Selain itu, dia mengatakan bahwa dia bisa menjadi dewa kematian sejak lama jika dia mau. Semua kombinasi ini terlalu menakutkan. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari dunia lain. Seperti apa dunia ini, dan apa necromancy-nya? Tampaknya agak mirip dengan kekuatan tuan roh jahat itu. Namun, dia tidak mendapatkan perasaan jahat darinya. Sebaliknya, itu terasa murni dan suci. Bukan karena kekuatan spiritual saya lebih rendah dari miliknya. Hanya saja aku tidak sepengetahuan dia dalam hal lautan spiritual manusia. Skydream Ichewon mengakui dengan enggan. Saudara Skydream, Huo Yuhao cepat-cepat berkata, Elder Electro. Jangan menyebutkannya, kata The Skydream Ichewon, tertekan, orang itu haruslah manusia seperti kamu, tetapi jauh dari umum seperti yang dibuktikan dengan kekuatannya yang luar biasa. Saya menduga bahwa ia bertemu lawan yang kuat yang menghancurkan tubuh dan jiwanya, hanya menyisakan sebagian kecil dari yang terakhir. Ketika kami menyatu bersama, kami menciptakan fenomena surgawi yang aneh, dan fragmen jiwa itu berasimilasi dalam proses tersebut. Pria itu harus merasa bersyukur. Jika bukan karena saudara ini, fragmen jiwa itu mungkin sudah bubar. Petik 2. Berhentilah mencari alasan. Jika Anda lebih rendah, Anda lebih rendah. Jangankan kamu, bahkan aku jauh di bawahnya dalam hal kekuatan spiritual. Dia benar-benar tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa jika fragmen jiwanya lengkap, dia mungkin sudah menjadi dewa. Kata Ice Empress. Dia tidak tertekan sebagai Skydream Ichewon, dan suaranya bahkan membawa sedikit kekaguman. Permaisuri Es melanjutkan, Yuhao, jangan buang waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Kekuatan Penatua Elektro terutama terletak pada pengetahuan dan tingkat jiwanya dengan yang terakhir sangat tinggi. Namun, dia telah menderita banyak kerusakan, dan dengan tetapi hanya sebuah fragmen yang tersisa, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak bisa menambah kekuatanmu.
Ketika dia menunjukkan kekuatannya sebelumnya, dia menggunakan tubuhmu sebagai media dan kekuatan tersegel Skydream sebagai sumber energi. Dia menghentikan kita dari mengambil tindakan dengan pemahamannya yang lebih tinggi tentang laut spiritualmu. Karena kami tidak yakin apa yang harus dilakukan dan merasa bahwa bertindak gegabah dapat menyebabkan kerusakan pada laut spiritual Anda, kami tidak punya pilihan selain bergantung padanya. Kekuatan Penatua Elektro terletak persis dalam pengetahuannya. Sihir kuat yang ia gunakan juga harus berasal dari dunianya, Anda harus mempelajarinya jika ada kesempatan. Petik 2. Namun, kekuatan Penatua Elektro dan bahwa dari Tuan Roh Jahat, Huo Yuhao berkata agak cemas. The Ice Empress berkata, jangan khawatir. Penatua Elektro dan pria itu berada di dua pesawat yang sama sekali berbeda. Penatua Elektro memberi saya perasaan kemurnian dan kesederhanaan. Jiwanya telah mencapai dunia di mana kata-kata, baik, atau jahat tidak cocok untuk menggambarkan auranya. Dari sudut pandang lain, ia harus menjadi eksistensi di atas dunia kita ini. Karena itu, kekuatannya tidak mungkin mempengaruhi disposisi Anda. Dan dari kata-katanya, sepertinya tidak mudah bagi Anda untuk belajar darinya karena persyaratannya yang sangat tinggi terhadap karakter moral Anda. Jika saya tidak salah, atribut Elder Elektro harus sama dengan milik Anda, atribut cahaya. Dan bahkan jika atribut cahayanya sangat lemah, itu adalah yang paling murni yang pernah saya lihat. Petik 2. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Huo Yuhao bahkan belum berusia 13 tahun. Oleh karena itu normal baginya untuk bergantung pada Ice Empress atau Skydream Ichewon ketika dia berada dalam dilema. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Skydream Ichewon berkata, yang harus Anda lakukan adalah terus berkultivasi dan semakin kuat. Fragmen jiwa itu masih perlu beberapa tahun untuk memulihkan diri dan menjadi mandiri. Dan sampai saat itu, dia tidak akan keluar dengan mudah, karena dia akan selesai jika hanya fragmen ini yang akan rusak. Selain itu, Anda hanya dapat belajar darinya jika Anda memiliki kekuatan dan kekuatan spiritual yang cukup. Karena itu, teruslah berkultivasi. Petik 2. Saya mengerti. Huo Yuhao sekarang sudah agak tenang. Meskipun mereka belum sepenuhnya menghilangkan keraguan di dalam hatinya, penjelasan Ice Empress dan Skydream Ichewon telah membuatnya tenang. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia membuka matanya. Kemudian, dia dengan lembut memindahkan tangan Wang Dong dan duduk. Gerakan kecil ini menyebabkan Wang Dong gemetar dan berteriak dengan khawatir, Yuhao, kau sudah bangun. Ketika dia duduk, Huo Yuhao melihat bahwa murid-muridnya semua ada di dekatnya. Mereka duduk di tengah hutan dalam meditasi mendalam, berusaha memulihkan energi mereka. Tetapi ketika mereka mendengar suara Wang Dong, mereka mulai bangun satu demi satu. Dari tim utama, hanya Ma Xiao Tao, Dai Yueheng dan Ling Luochen yang tersisa. Kulit mereka masih pucat karena terluka parah. Pada saat ini, bahkan mereka membuka mata.